Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 Operasi Sakeh melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, Amerika Serikat kini mengancam menargetkan gunung Peak X yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran dalam waktu dekat. Kawasan yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung sentrifuge uranium yang diperkaya ke tingkat senjata nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit, terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Lokasi dengan kedalaman 100 meter di bawah pegunungan dianggap sebagai strategi agar lebih aman dari serangan udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkap bahwa perang melawan Iran telah menghabiskan dana sebesar 37,5 miliar US dollar atau setara 671,7 triliun rupiah. Pernyataan ini dilontarkan saat rapat dengar pendapat di Parlemen Amerika Serikat. What the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? 37. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, juga mengecam balik Mamdani dan menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York.
Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigakan yang mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. SD yang mundur dari jabatannya sebagai Ketua Badan Gizi Nasional. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Ketua Badan Gizi Nasional Nani Sdeyang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya, Nani Sdeyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MPK. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.